Untuk bagian yang pertama mengenai bunga tunggal. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank. Besarnya bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persen dan dinamakan suku bunga. Besarnya bunga selama 1 tahun dapat dirumuskan dengan suku bunga kali tabungan pokok. Sebagai contohnya, Pak Rudi menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga 10% per tahun. Maka berapakah besar bunga 1 tahun dari tabungan Pak Rudi? Kemudian berapa besar tabungan Pak Rudi setelah 1 tahun? Perhatikan ya. Besarnya tabungan adalah 2 juta rupiah. Suku bunga 10%. Jadi kita hitung dulu bunga 1 tahun. Bunga 1 tahun sama dengan, sesuai dengan rumusnya, suku bunganya dikali tabungan pokok. Suku bunganya 10%. Artinya 10 per 100 kali tabungan pokok 2 juta rupiah. Bisa kita hitung 01 coret. Jadi tinggal 1 kali 200.000. Jadi sama dengan 200.000. Ini adalah jawaban yang pertama. Besar bunga 1 tahun adalah 200.000. Kemudian yang B, besar tabungan setelah 1 tahun. Ini berbeda dengan yang A ya. Kalau yang A tadi hanya besarnya bunga yaitu 200.000. Kalau besar tabungan ini berhubungan dengan tabungan awalnya tadi. Tabungan awal 2 juta itu tidak hilang, tapi bertambah dengan besarnya bunga. Jadi untuk tabungan setelah 1 tahun yaitu tabungan awal yang 2 juta rupiah plus dengan bunganya yaitu bunga 1 tahun 200.000 rupiah. Jadi totalnya sama dengan 2.200.000 rupiah. Yang berikutnya untuk menentukan bunga N bulan dapat dirumuskan menjadi N per 12 kali suku bunga kali tabungan pokok. N di sini adalah lamanya menabung selama berapa bulan. Perhatikan contohnya. Pak Rio menabung di bank 3 juta rupiah dengan suku bunga 9% per tahun. Maka berapa besarnya bunga setelah 5 bulan? Dan berapa besar tabungan setelah 5 bulan tersebut? Dapat kita jawab sesuai dengan rumus yang di atas tadi. Bunga N bulan. Di sini yang ditanyakan 5 bulan, maka N-nya diganti dengan 5. Bunga 5 bulan sama dengan 5 per 12 kali suku bunganya 9%. 9 per 100 kali tabungan pokoknya 3 juta rupiah. Baru setelah itu kita hitung. Yang bisa dicoret 9 dengan 12 sama-sama dibagi 3. Ini 3, ini 4. Ini 02 dicoret dengan yang atas 02. Setelah itu kita hitung
Ini 5 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. Kali 5 4 5. Nolnya 1 2 3 4. Jadi 450.000 dibagi 4 sama dengan 112.500 rupiah. Ini adalah bunga yang didapat atau tambahan uang yang didapat oleh Pak Rio selama menabung 5 bulan. Ini untuk jawaban yang A. Kalau yang B, besar tabungan. Tabungan selama 5 bulan. Artinya tabungan awalnya, tabungan pokok atau tabungan awal tetap, kemudian ditambah dengan besarnya bunga selama 5 bulan. Jadi sama dengan tabungan awal 3 juta rupiah ditambah bunga yang didapat 112.500 rupiah. Jadi totalnya menjadi 3.112.500 rupiah. Perhatikan contoh soal yang lain. Ibu menabung di bank sebesar 1.500.000 rupiah. Setelah 4 bulan, tabungan ibu menjadi 1.550.000 rupiah. Suku bunga yang diberikan bank per tahun adalah titik-titik. Perhatikan tadi bahwa di awal ibu menabungnya 1.500.000. Kemudian setelah 4 bulan menjadi 1.550.000. Di sini kita lihat bahwa uangnya ibu bertambah sebesar 50.000 rupiah. Artinya dari sini kita peroleh bahwa tambahan tadi disebut dengan bunga. Jadi bunga yang diperoleh ibu adalah 50.000 rupiah. Ini adalah bunga selama 4 bulan. Jadi berapa? Nah, untuk menjawabnya tidak perlu bingung, kita gunakan saja rumus tadi. Tetap rumus bunga N bulan. Bunga N bulan tadi N per 12 kali persentase atau suku bunga. Suku bunga. Karena yang belum diketahui, kita tulis saja suku bunga per tahun kali besarnya tabungan awal atau tabungan pokok. Kita masukkan bunga, ini tadi sudah diganti dengan 4 bulan. Maka besarnya bunga 4 bulan adalah 50.000 sama dengan N-nya 4 per 12 kali. Nah, di sini yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan, kita misalkan aja ini X kali tabungannya 1.500.000. Kita bagi yang bisa dibagi, 4 bagi 12. Sama-sama dibagi 4, ini 1, 3. 15 bagi 3, 500.000 kali X. Jadi X kali 500.000, hasilnya adalah 50.000. Jadi di sini berapa? Di X-nya sama dengan berarti 50.000 per, ini pindah saja jadi per 500.000. 04 dicoret, 04 dicoret.
5/50 diperkecil, sama-sama dibagi 5. Atau nih, karena X itu dalam bentuk persen, suku bunga itu dalam bentuk persen, maka untuk penyebutnya kita jadikan per 100. Jadi 50 supaya jadi 100, ini dikali dengan 2, maka atas juga harus dikali 2. 5 kali 2 10/100. Artinya ini adalah 10%. Jadi suku bunga bank adalah 10% per tahun. Contoh yang berikutnya, Bu Siska menabung di bank Rp2.400.000. Setelah beberapa bulan, tabungannya menjadi Rp2.520.000. Jika suku bunga 12% per tahun, Bu Siska menabung selama titik-titik bulan. Dengan cara yang sama, kita lihat tadi awal menabung Rp2.400.000. Kemudian setelah beberapa bulan atau N bulan menjadi Rp2.520.000. Dari sini kita peroleh bahwa bunga yang diperoleh Bu Siska selama beberapa bulan, N bulan, berapa? Dari 2.400.000 menjadi 2.520.000. Dia bertambah sebesar 120.000. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi, bunga N bulan sama dengan N per 12 kali suku bunga kali tabungan. Bunga N bulannya 120.000 sama dengan N per 12 kali suku bunganya 12%. 12 per 100 kali 2.400.000. 12 bagi 12 1. 02 dicoret, 02 dicoret. Sini N kali 24.000. N kali 24.000 sama dengan 120.000. Jadi di sini berapa? Maka N-nya sama dengan 120.000 dibagi 24.000. 03 dicoret, 03 dicoret. 120 dibagi 24 sama dengan 5. Artinya Bu Siska menabung selama 5 bulan. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan warga negara kepada negara berdasar undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, namun digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ada beberapa jenis pajak, dan yang akan kita pelajari kali ini yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Sebagai contohnya, ayah bekerja di sebuah perusahaan. Penghasilan kena pajak yang diterima ayah setiap tahun sebesar 5 juta rupiah. Dengan besarnya PPh 5%. Maka besarnya PPh yang harus dibayar ayah per tahun adalah, ini artinya yang ditanyakan dalam bentuk rupiah. Jadi dapat kita jawab pajak
pajaknya tadi sebesar 5%, sama dengan artinya 5/100 kali di sini kali penghasilan yang kena pajak dalam 1 tahun, yaitu 5 juta rupiah. Kita hitung, ini 0 dicoret 2, 0 dicoret 2, jadi tinggal 5 kali 5, 25, nolnya 1, 2, 3, 4. Artinya pajak yang harus dibayar ayah setiap tahun dengan penghasilan sebesar itu tadi adalah Rp250.000. Jenis pajak yang berikutnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi biasanya ini kalau kita membeli suatu barangnya yang berharga seperti kulkas, televisi, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, itu ada dikenakan pajak. Pajaknya ini kalau kita membeli barang itu disebut dengan pajak pertambahan nilai. Contohnya seperti ini. Pak Ali membeli televisi seharga Rp2.500.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai 10%. Maka uang yang harus dibayar Pak Ali adalah titik-titik. Dapat kita jawab sebagai berikut. Kita hitung dulu pajaknya ya. Pajaknya 10% dari harga yang dibeli, berarti 10/100 kali 2.500.000. 0 dicoret, 0 coret. Jadi tinggal 1 kali 25, nolnya 4. Jadi 25, ternyata Rp250.000. Ini adalah pajaknya. Pajak pertambahan nilai, PPN-nya. Jadi karena dikenakan pajak, maka Pak Ali tidak sekedar membayar harga TV yang Rp2.500.000, namun ditambahi dengan pajak. Jadi, uang yang harus dibayar Pak Ali untuk membeli TV tersebut adalah sebesar Rp2.750.000.